Setidak-tidaknya 5 kantor berita terbesar di dunia, The Big Five nih saudara, memberitakan vonis 4 tahun penjara terhadap Habib Rizik Syihab. Ya. Saya ingat salah satu riset yang dibuat Habib Rizik mewakili seluruh ketidaksukaan negara pada Islam. Nah, konteks itu yang kemudian dicoba diteoretisir pada dunia. Jadi itu sumbernya awalnya. Lalu ada pembersihan segala macam sampai perusahaan HTI dan FPI. Vonis tersebut sudah diangkat nih, lucunya, oleh sejumlah media internasional dan disorot dunia internasional. Nah, kasus yang ditimpakan terhadap Habib Rizik telah menjadi urusan dunia nih saudara. Semua dunia itu tahu saudara. Karena apa? Ada perlakuan diskriminasi dan kriminalisasi. Di mana yang kita tahu sebelumnya kan dari Bang Edi kan, bahwa hakim ini memutuskan perkara Habib Rizik Syihab hujahnya dari berita hoak yang ada di YouTube. Waduh. Saya kira merupakan bagian dari apa yang kita sebut sebagai Allah buka, Allah singkap, Allah ungkap. Ternyata memang ada kesepakatan bersama. Memang ada skenario besar, ada grand strategi untuk menghabisi Habib Rizik Syihab. Pemahaman saya dalam kasus Habib Rizik ini lebih kepada pembungkaman Habib Rizik lewat penggunaan sarana hukum, melibatkan kekuasaan. Tidak mungkin ini kedua satu. Ini analisa saya. Inilah satu bentuk inkonsistensi. Ini juga satu bentuk yang boleh dianggap sebagai diskriminasi dan menjadikan hukum sesuai dengan selera siapa. Kasus Habib Rizik Syihab ternyata menjadi sorotan dunia. Pengamat senior Sospol ungkap fakta ini. Saat ini Habib Rizik Syihab telah hidup di balik jeruji besi setelah majelis hakim memvonisnya 4 tahun penjara. Namun, vonis penjara selama 4 tahun itu tak diterima oleh sejumlah pihak, baik terpidana Rizik Syihab, keluarga, penasihat hukum, maupun pengamat senior di bidang sospol. Adalah Joko Edi Sucipto Abdurrahman, seorang pengamat senior sosial politik yang ikut memberikan pendapat terhadap kasus tersebut. Joko Edi Sucipto Abdurrahman mengatakan vonis 4 tahun penjara yang ditimpakan kepada Muhammad Rizik Syihab alias Habib Rizik telah menjadi sorotan dunia. Disebutkan bahwa vonis tersebut sudah diangkat oleh sejumlah media internasional dan disorot dunia internasional. Dengan demikian, kasus yang ditimpakan kepada Habib Rizik kini telah menjadi urusan dunia. 5 kantor berita terbesar dunia, The Big Five, ini memberitakan vonis 4 tahun penjara terhadap Habib Rizik Syihab. Itu artinya kasus HRS sudah urusan dunia. The Big Five terdiri dari Reuters, UPI, AP, Itartas, dan juga UPI. Luar biasa, saya pernah studi The Big Five di tahun 1981. Tulisnya lewat Twitter pribadinya @joket2. Dan untuk diketahui, mantan pemimpin FPI Habib Rizik Syihab divonis 4 tahun penjara dalam kasus swab tes Rumah Sakit Umi Bogor. Vonis HRS itu diputus dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur di Jalan Dr. Sumarno, Cakung, Jakarta Timur pada Kamis 24 Juni 2021. Vonis penjara itu kemudian dikuatkan lagi oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ketika para penasihat hukum melakukan banding atas putusan tersebut. Lantaran Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pun menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, maka penasihat hukum kini melakukan kasasi. Meski begitu, Rizik Syihab tidak mau meminta gerasi kepada Presiden. Dalam sidang pembacaan vonis, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Katwanto mengatakan HRS terbukti bersalah. Sementara itu, kuasa hukum Rizik Syihab Aziz Yanuar menanggapi opsi yang diberikan Majelis Hakim kepada kliennya setelah sidang vonis terkait kasus tes usap Rumah Sakit Umi Bogor, memberikan opsi kepada Rizik untuk mengajukan permohonan pengampunan atau grasi kepada Presiden Joko Widodo. Habib Rizik pun langsung menolaknya. Menurut Aziz Yanuar, opsi itu unik, sebab kasus pelanggaran prokes harus meminta grasi kepada Presiden. Aziz pun mengajak para ahli hukum untuk berkomentar apa opsi itu lazim atau tidak. Sebelumnya, Majelis Hakim memberikan opsi kepada Rizik untuk mengajukan grasi kepada Presiden. Hal itu diungkapkan Hakim setelah menjatuhkan vonis 4 tahun penjara kepada Rizik Syihab. Rizik Syihab divonis 4 tahun penjara dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penyiaran berita bohong dan menimbulkan keonaran terkait kasus tes usap Rumah Sakit Umi Bogor. Rizik dianggap melanggar dakwaan primer pasal 14 ayat 1 subsidiar pasal 14 ayat 2
lebih subsider pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana JO, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Majelis Hakim menilai perbuatan Rizik Syihab dalam kasus tes usap palsu di Rumah Sakit Umi Bogor telah meresahkan masyarakat. Dan menurut Hakim, hal itu memberatkan hukuman yang dijatuhkan kepada Rizik Syihab. Sementara dua hal yang meringankan, yakni Rizik punya tanggungan keluarga serta pengetahuannya yang dibutuhkan oleh umat. Pengacara Muhammad Rizik Syihab sendiri, Aziz Yanuar, mengatakan bahwa mereka mendukung surat terbuka Napoleon Bonaparte yang diduga menganiaya tersangka penista agama MKC. Menurut Aziz Yanuar, Muslim yang waras memang harus bersikap seperti mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri yang menjadi terpidana kasus suap itu. Mantan Sekretaris Bantuan Hukum DPP Front Pembela Islam Aziz Yanuar menilai bahwa surat terbuka Napoleon Bonaparte menunjukkan sikap kesatria dan pembelaan terhadap agama. Ia juga mengapresiasi bahwa Napoleon meminta pemerintah untuk segera menghapus konten bermuatan penistaan agama Islam yang dibuat oleh MKC. Dan lebih lanjut, Aziz Yanuar juga menanggapi pernyataan kepolisian bahwa salah satu dari 3 orang yang membantu Napoleon menganiaya MKC adalah mantan Panglima Laskar Pembela Islam atau organisasi sayap FPI Maman Suryadi. Lebih lanjut, Aziz Yanuar juga menanggapi pertanyaan yang muncul apakah pendiri FPI yang juga kliennya yaitu Rizik Syihab pernah berkomunikasi dengan Napoleon di penjara. Namun, Aziz Yanuar memastikan bahwa sel yang ditempati Rizik berbeda blok dengan ruang tahanan Napoleon Bonaparte.